Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana suril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, di mana seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, ini memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79. Tepat hari ini banyak sekelompok habaib yang merayakan yang upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Padahal sebelum-sebelumnya yang merayakan ini tidak pernah merayakan. Dan menurut saya ini menunjukkan bahwa memang kelompok mereka ini tidak tahu malu. Bahkan kalah dengan maling, pencuri. Kalau pencuri itu setelah kepergok, setelah ketahuan, ya, dan digebuki, ini nangis-nangis, minta ampun, minta maaf terhadap massa yang menggeruduknya, nangis-nangis, bahkan sampai cium-cium kaki, ya, kadang cium-cium kaki. Ini pencuri. Ya, setelah kedok pencuriannya ini terbongkar. Lah ini klan Ba'alwi, para habaib. Ini setelah terbongkar semuanya, ini tidak tahu malu, malah merayakan, ikut merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menurut saya ini adalah menunjukkan sekali lagi bahwa mereka itu tak tahu malu, masih kalah dengan pencuri. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang saya maksud bahwa setelah semua kedoknya terbongkar klan Ba'alwi adalah sudah kita ketahui bersama bahwa kedok mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi ini terbongkar. Ternyata menurut kitab-kitab nasab, manuskrip, ilmu filologi, kemudian ilmu genetika, dan dikorelasikan dengan realitas yang ada, mereka terbukti bukan keturunan Nabi. Ya, setelah slogan keturunan Nabi ini bisa mempengaruhi banyak masyarakat di Indonesia sehingga mudah dirayu, dindahwir, dibicui, dibohongi untuk dipeloroti uangnya, hartanya. Setelah ketahuan, malah sampai saat ini mereka tidak mau minta maaf terhadap bangsa ini, malah memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Menurut saya justru ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak memperingati hari kemerdekaan Indonesia, akan tetapi mereka sukacita atas kelakuannya selama ini, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Kemudian kedok lagi yang terbongkar dari klan Ba'alwi
sejarah bangsa dan negara Indonesia dijadikan milik Habib, semuanya diakui menjadi Habib. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu katanya dari Habib, semuanya diakuisisi oleh Habib. Merah putih, bendera merah putih, ya, mereka klaim bahwa yang merancang bendera merah putih itu adalah dari Ba'alwi, ya. Kemudian yang merencanakan hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu adalah dari klan Ba'alwi. Itu jasa Ba'alwi. Padahal ya, sejarah tidak mengatakan begitu. Data dan fakta sejarah tidak mengatakan semacam itu. Ternyata setelah kedoknya terbongkar, ya, merubah sejarah, mengakuisisi sejarah bangsa Indonesia ini terbongkar, malah memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini menurut saya tidak tahu malu, masih kalah dengan pencuri, yang mana pencuri itu ketika tertangkap dia minta maaf, lah klan Ba'alwi tidak, malah guyu-guyu. Itu. Kemudian sejarah Nahdlatul Ulama ini dipalsukan. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini dipalsukan dengan menyusupkan Habib Hashim, ya, bin Umar bin Toha bin Yahya sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Setelah sejarah Jatman dipalsukan, sejarah Muhammadiyah dipalsukan, ya, setelah Mbah Hashim Asy'ari dihina, NU diinjak-injak, bahkan dikatakan Islam Nusantara itu adalah kafir. Setelah kedoknya terbongkar, telah memalsukan sejarah NU, sejarah Muhammadiyah, sejarah Jatman, malah tidak minta maaf terhadap organisasi NU maupun Muhammadiyah, malah ikut merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79, padahal sebelum-sebelumnya tidak terlihat, bahkan tidak melakukan. Ini menurut saya lebih hina daripada hewan. Lebih hina dan tidak tahu malu, lebih baik pencuri. Ya. Itu lagi kedok klan Ba'alwi setelah terbongkar. Mereka memalsukan leluhur-leluhur Nusantara, pejuang-pejuang Nusantara ini diakuisisi oleh mereka menjadi klan Ba'alwi. Pangeran Diponegoro diklaim sebagai bin Yahya, klan Ba'alwi. KRT Sumodiningrat diklaim menjadi Ba'alwi. Kemudian Mbah Malik diklaim menjadi Ba'alwi. Pahlawan-pahlawan pribumi Nusantara yang memerdekakan bangsa ini juga diklaim oleh mereka dari golongan klan Ba'alwi. Imam Bonjol diakuisisi sebagai Marga bin Syihab, klan Ba'alwi. Cut Nyadin, Tengku Umar, dan lain sebagainya. Setelah terbongkar pemalsuan sejarah pahlawan, ya, boro-boro minta maaf, ya, berkomentar pun tidak, malah tepat tanggal 17 Agustus 2024 hari ini mereka malah merayakan kemerdekaan Indonesia, padahal dulu-dulu tidak.
Dan menurut saya sekali lagi, mereka tak tahu malu. Ya, pencuri saja malu, mereka tidak malu. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, setelah mencaci presiden, setelah mencaci institusi pemerintahan kita, ulama-ulama kita, ya, tokoh-tokoh bangsa Indonesia, ya, dengan sebutan panci, bangsa, babi, dan lain sebagainya, kerucu-kerucu, dan lain sebagainya. Tanggal 17 Agustus mereka mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini kelompok yang tak tahu malu. Setelah mereka mengatakan bahwa surat nikah itu inisiatif dari Utsman bin Yahya, STNK inisiatif dari klan Ba'alwi. Setelah mereka melakukan intimidasi, persekusi, serangan brutal sebagaimana yang kemarin, menyerang Kiai NU, malah tidak minta malah ikut memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, padahal dulu-dulunya tidak. Ini yang saya bilang, tak tahu malu, masih bagusan pencuri. Indonesia diakuisisi menjadi binti Tahrim. Tahrim yang kedua, la ilaha illallah. Ya, jadi cukup jelas ya para sahabat semuanya, sebenarnya mereka itu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia sebenarnya bukan memperingati kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita dulu, tidak, tapi mereka adalah memperingati karena kelicikan-kelicikan mereka yang berhasil, dianggap berhasil. Ya. Setelah semua lini dikuasai oleh mereka, mulai rakyatnya, mulai dari sejarahnya, mulai dari makamnya, mulai dari pahlawannya, dan juga doktrinnya, ini dianggap berhasil, makanya mereka merayakan. Sehingga sekali lagi mereka bukan merayakan, sejatinya bukan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita, tapi mereka adalah memperingati kesenangan mereka yang telah berhasil menguasai semua lini di bangsa Indonesia. Oleh karenanya, para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, terakhir saya mengatakan sebuah kaidah, ad-daf'u afdalu minar raf'i. Antisipasi itu lebih baik daripada menghilangkan atau mengobati. Jangan percaya dengan mereka yang selama ini tindakan mereka sudah menghancurkan bangsa Indonesia. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Orang yang berbohong satu kali, maka akan berbohong berkali-kali untuk menutupinya. Salam NKRI, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.